Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada mata kuliah farmakoterapi renal dan kardiovaskuler kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai penyakit jantung iskemik. Sebelumnya, perkenalkan, anggota dari kelompok kami terdiri dari Destiani, Esther Lucianawati, Kansa Berliani Liumona, Isa Amalia, dan Tiara Zaila Marta Ayu. Adapun topik yang akan kami bahas terdiri dari definisi umum, faktor risiko, penyebab penyakit, gejala, diagnosis, pengobatan, dan contoh studi kasus jantung iskemik beserta penyelesaiannya. Apa itu penyakit jantung iskemik? Iskemia adalah suatu keadaan kurangnya aliran darah ke organ tubuh tertentu yang mengakibatkan organ tersebut kekurangan oksigen. Iskemia menyebabkan terjadinya defisiensi nutrisi dan oksigen pada jaringan atau organ tubuh yang sangat diperlukan untuk proses metabolisme sel. Seluruh organ tubuh dapat mengalami kondisi ini. Jadi, jika tidak segera ditangani, maka kondisi ini akan menyebabkan suatu kematian sel. Faktor risiko jantung iskemik. Mengidap penyakit tertentu seperti diabetes, hipertensi, hipotensi, kolesterol tinggi, obesitas, gangguan pembekuan darah, anemia sel sabit, penyakit selilak, dan gagal jantung. Memiliki kebiasaan merokok, mengalami kecanduan alkohol, menyalahgunakan nafza, dan jarang melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga. Penyebab iskemia yang sering terjadi adalah aterosklerosis, yaitu plak yang sebagian besar mengandung lemak dan menghambat aliran darah. Lama-kelamaan, arteri yang terhambat dapat mengeras dan menyempit atau yang disebut dengan aterosklerosis. Kondisi lain yang juga dapat menimbulkan iskemia adalah bekuan darah yang terbentuk dari pecahan plak dan berpindah ke pembuluh darah yang lebih kecil, sehingga dapat menghentikan aliran darah secara tiba-tiba. Adapun gejala iskemia yang pertama, pada jantung akan timbul gejala serangan jantung. Yang kedua, pada otak akan timbul gejala stroke. Yang ketiga, pada tungkai bawah akan timbul gejala critical limb ischemia yang ditandai dengan nyeri pada tungkai bawah. Yang keempat, pada usus akan timbul gejala mesenteric ischemia. Nah, gejala-gejala tersebut pada umumnya dialami oleh pengidap iskemia. Namun, tak semua organ tubuh yang mengalami iskemia akan menunjukkan gejala atau silent iskemia. Adapun diagnosis iskemia yang akan dilakukan yang pertama, pemeriksaan darah yang bertujuan untuk memeriksa kolesterol dalam darah dan profil pembekuan darah. Yang kedua, pemeriksaan elektrokardiografi atau EKG untuk merekam aktivitas listrik jantung. Yang ketiga, pemeriksaan ekokardiografi untuk melihat struktur bentuk dan gerakan jantung. Dan yang keempat yaitu pemeriksaan angiografi yang bertujuan untuk melihat tingkat keparahan hambatan pengobatan dan pencegahan iskemia. Yang pertama, pengobatan medis. Konsumsi obat-obatan untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah. Obat yang dikonsumsi contohnya antikoagulan. Obat ini umumnya diberikan untuk waktu yang lama pada kasus iskemia akut. Selain itu, dapat juga dilakukan pembedahan yang bertujuan untuk menghilangkan gumpalan massa yang menjadi penghambat peredaran darah, untuk memulihkan organ tubuh yang mengalami iskemia. Yang kedua yaitu upaya pencegahan. Pencegahan penyakit jantung iskemia dapat dilakukan dengan berolahraga atau melakukan aktivitas latihan secara fisik, mengkonsumsi makanan kaya serat dan antioksidan, beristirahat dengan cukup dan berkualitas, serta berhenti merokok dan mengkonsumsi minuman yang beralkohol. Studi kasus jantung iskemik. Aldi, seorang pria berusia 60 tahun, datang ke klinik. Dia memiliki riwayat hipertensi 20 tahun dan angina 2 tahun. Aldi merupakan perokok berat, 30 batang rokok per hari selama 48 tahun. Namun, dia berhenti merokok sejak 9 bulan yang lalu. Dia tidak memiliki riwayat pendarahan gastrointestinal dan tidak memiliki riwayat alergi. 1 tahun yang lalu, keterangan dari dokter umum bahwa Aldi memiliki non-ST segment elevation myocardial infarction atau NSTLM. Beliau menjalani percutaneous transluminal coronary angioplasty dan inserasi stent pada arteri koroner kiri. Setelah keluar mengikuti program rehabilitasi jantung selama 6 bulan di rumah sakit tersebut,
Setiap hari dia berjalan kaki selama 40 menit dan tidak ditemukan angina. Pengobatan yang sekarang Aldi dapatkan yaitu aspirin 100 mg per hari, clopidogrel 75 mg per hari, perindopril 4 mg per hari, simvastatin 20 mg per hari. Aldi kurang memahami tujuan dari terapi yang dia dapatkan, dan dia mengakui bahwa dia tidak selalu meminum obatnya. Hasil pemeriksaan fisik tekanan darah Aldi 145/85 mmHg, denyut nadi 80 per menit dan tidak ditemukan aukultasi. Hasil ekokardiogram 6 bulan yang lalu menunjukkan tidak ada gagal jantung. BMI 23,5 kg per meter. Hasil uji laboratorium 6 bulan yang lalu menunjukkan hasil sebagian besar normal. Namun perlu diperhatikan kadar kolesterol total sebesar 5,5 mmol, LDL sebesar 3,9 mmol, HDL sebesar 0,8 mmol, dan trigliserida sebesar 1,8 mmol. Analisa swab dari kasus tersebut, yang pertama ada subjek, patient medical history. Pasien mengalami hipertensi sejak 20 tahun yang lalu, angina selama 2 tahun, non-ST segment elevation myocardial infarction atau NSTEMI 1 tahun yang lalu, percutaneous transluminal coronary angioplasty 1 tahun yang lalu, dan insersi stent pada arteri koroner kiri 1 tahun yang lalu. Social history, pasien adalah mantan perokok berat yang menghabiskan 30 batang rokok per hari yang berlangsung selama 48 tahun dan berhenti merokok sejak 9 bulan yang lalu. Medication history, pasien diberikan obat aspirin 100 mg per hari, clopidogrel 70 mg per hari, perindopril 4 mg per hari, dan simvastatin 20 mg per hari. Physical examination, BMI sebesar 23,5 kg per cm persegi, denyut nadi 80 per menit tanpa ditemukan aukultasi, dan tekanan darah 145/85 mmHg. Lalu selanjutnya objek, kolesterol total pada pasien yaitu 5,5 mmol per liter, HDLC 3,9 mmol per liter, HDLC 0,8 mmol per liter, trigliserida 1,8 mmol per liter. Lalu asesmen, dari data yang diberikan diketahui pasien memiliki riwayat penyakit hipertensi selama 20 tahun, angina 2 tahun yang lalu, non-ST segment elevation myocardial infarction yang ditangani dengan percutaneous transluminal coronary angioplasty dan insersi stent pada arteri koroner kiri 1 tahun yang lalu. 5 faktor terpenting yang dimulai dari riwayat klinis yang berhubungan dengan adanya PJK diurutkan berdasarkan kepentingannya adalah adanya angina 2 tahun yang lalu, memiliki riwayat PJI, jenis kelamin yaitu pria yang lebih berisiko terkena PJI, usia yaitu pasien yang memasuki usia lanjut berhubungan dengan penurunan fungsi organ, adanya penyakit seperti diabetes, hipertensi, obesitas, hiperlipidemia, merokok, minum alkohol, serta kurangnya aktivitas fisik yang berpengaruh 80% terhadap munculnya PJI, yaitu pasien mengidap hipertensi dan merupakan perokok berat. Selanjutnya, setahun yang lalu pasien mengalami non-ST segment elevation myocardial infarction, kemudian pasien mendapatkan percutaneous transluminal coronary angioplasty dan insersi stent pada arteri koroner kiri 1 tahun yang lalu. Percutaneous transluminal coronary angioplasty dan insersi stent pada arteri koroner merupakan prosedur yang paling umum mengatasi penyakit arteri koroner. Prosedur ini dilakukan dengan cara insersi balon dan stent ke dalam arteri yang bertujuan untuk mengatasi plak di dalam pembuluh darah. Setelah proses insersi dilakukan, balon dan stent dilakukan, pasien mendapatkan terapi aspirin 100 mg per hari, clopidogrel 75 mg per hari, perindopril 4 mg per hari, dan simvastatin 20 mg per hari. Pemberian obat-obatan tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya NSTEMI dan gagal jantung. Yang terakhir ada plan.
Tujuan dari terapi jangka pendek dari NSTEMI adalah untuk mengurangi dan mencegah iskemik. Tujuan jangka panjang dari terapi adalah untuk mencegah terjadinya PJI dan SKA yang dapat berujung gagal jantung serta untuk memperpanjang masa hidup pasien. Penyakit PJI dapat diatasi dengan cara berikut, seperti mengurangi faktor risiko pencetus munculnya penyakit, terapi farmakologi, intervensional prosedur, PTCA, stent, coronary artery bypass graft atau CABG, surgery, TMR, dan IECP. Dari riwayat terapi pasien telah menjalani terapi intervensional prosedur, yaitu dengan PTCA dan stent. Biasanya agregasi platelet dan trombosis yang tidak dapat dikendalikan lagi diatasi dengan revaskularisasi dengan PTCA dan stent. Setelah tindakan tersebut, pasien mendapatkan terapi sebagai berikut. Yang pertama, terapi farmakologi. Diberikan aspirin dengan dosis 100 mg per hari, digunakan untuk menghambat agresi platelet. Yang kedua, clopidogrel dengan dosis 75 mg per hari digunakan sebagai antiplatelet. Yang ketiga, perindropril dengan dosis 4 mg per hari digunakan sebagai antihipertensi, kardioprotektif, dan vaskuloprotektif. Yang keempat, simvastatin dengan dosis 20 mg per hari digunakan sebagai antihiperlipidemia. Mengingat profil lipid pasien melebihi batas normal, maka perlu ditambahkan simvastatin. Target kadar kolesterol pasien dengan IHD kolesterol total kurang dari 4 mmol per liter dan LDL 2 mmol per liter. Dalam kasus ini, pemberian clopidogrel 75 mg per hari sebaiknya dihentikan. Pemberian kombinasi clopidogrel dan aspirin dosis rendah pasca PTCA dan stent disarankan selama 12 bulan. Setelah itu, maintenance terapi disarankan dengan hanya menggunakan aspirin dosis rendah. Beta blocker sebaiknya diberikan kepada pasien yang pernah mengalami infark miokardiak untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas. Atenolol 50 mg per hari, metoprolol 50-100 mg 2 kali sehari, dan propanolol 80 mg 2 kali sehari merupakan pilihan beta blocker yang biasa diberikan untuk maintenance. Yang kedua ada terapi non-farmakologi, yaitu dapat dilakukan dengan cara berjalan kaki 40 menit per hari, berhenti merokok, diet rendah kolesterol atau lemak dengan saturasi rendah, menjaga tekanan darah kurang dari 130/80 mmHg. Pasien diedukasi mengenai tujuan dari terapi dan pentingnya terapi yang diberikan kepadanya. Terakhir, taat dan patuh terhadap terapi yang diberikan. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan mengenai penyakit jantung iskemik dan studi kasusnya. Apabila ada kurang kata atau salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.